Roll cake tanpa bahan aditif, rasanya tetap lembut, tanpa pewarna, tanpa SP, tanpa ovalet. Ini benar-benar sehat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat roll cake tanpa aditif ini, kita butuh 4 kuning telur, 4 putih telur, 90 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu protein rendah, 90 gram susu cair, ini pakai gram ya satuannya, 75 gram minyak sayur, dan sedikit garam untuk balancing rasanya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencampur kuning telurnya dengan susu cair dan minyak sayur. Ini kita aduk dulu sampai merata ya. Kita pecahkan dulu si kuning telurnya dan kita aduk merata seperti ini. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita akan masukkan tepungnya. Saya akan bagi menjadi 3. Jadi nggak langsung. Yang kedua, ini hasil roll tarnya sangat lembut sekali. Meskipun kita nggak pakai SP, nggak pakai bahan aditif lain ya. Kalau kalian yang mau menambahkan vanila, boleh ditambahkan vanila ya guys. Cuman kali ini saya tidak menambahkan vanila. Ini yang ketiga, jadi benar-benar tanpa bahan aditif. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau tanpa vanila dan perasa lain, yang dominan nanti aromanya aroma telur. Sudah seperti ini, sudah tercampur, kita akan sisihkan dulu ya. Saya akan tambahkan garam dulu di sini dan dipastikan teraduk rata ya garamnya ya, supaya nggak ada bagian tertentu yang terlalu asin. Seharusnya tadi dicampur dengan tepung terigunya dulu, jadi lebih merata garamnya. Tapi karena lupa, nggak apa-apa ya, kita masukkan belakangan. Pokoknya kita mengaduknya rata, nggak masalah. Oke, ini akan saya sisihkan dulu. Langkah berikutnya, ini 4 butir putih telurnya saja akan kita kocok dia. Saya akan menggunakan mixer ya. Sekarang kita akan campurkan putih telur ini dan gula pasir dengan menggunakan mixer. Kita akan lakukan bertahap dari speed yang rendah sampai ke yang tinggi. Terus kita akan pergunakan mixer ini sekitar 5 sampai 6 menit saja. Nggak perlu terlalu lama mixernya ya. Nanti malah keras kuenya. Jadi saya akan mulai dulu sampai nanti dia berbuih, baru kita masukkan secara bertahap gulanya. Oke. Nah, kelihatan sudah berbusa seperti ini. Saya akan masukkan bertahap gulanya. Gulanya sudah masuk semua. Kecepatannya bisa saya tambahkan. Ini proses saya menggunakan mixer, tidak akan saya skip supaya kalian tahu nanti berapa menit saya
pergunakan mixernya. Saya akan naikkan kecepatannya. Setelah 1 menit, putih telur sudah mengembang dan pucat putih. Setelah 2 menit lebih ya, putih telur lebih mengembang dan kelihatan lebih kaku. Setelah 3 menit, putih telur kelihatan lebih mengembang lagi, semakin kaku. Ini kecepatannya sudah maksimum ya guys.
5 menit guys. Saya akan perlihatkan ya, seperti ini hasilnya. Bentar, saya tambahin sedikit lagi. Ya, ini sekitar 5 menit setelah saya akan matikan. Setelah 5 menit lebih ya, hampir 6 menit, saya mixer. Hasilnya seperti ini. Saya akan tunjukkan. Saya akan tarik dan dia sudah kuat jambulnya. Nah, berjambul. Hasilnya seperti ini guys. Nah, ya, sudah kaku. Sekarang kita akan ambil sebagian adonan dari putih telurnya untuk kita campurkan ke kuning telur. Adonan putih telurnya akan saya ambil sepertiga bagian, jadi saya bagi menjadi 3 nanti, 3 kali mencampur seperti ini. Kita campurkan dengan cara aduk balik, nggak langsung kita campurkan semua ya, nanti takutnya turun putih telurnya jadinya bantat. Jadi kita campurkan bertahap seperti ini. Nah, oke, sekarang kita tambahkan putih telurnya sepertiga bagian lagi. Dalam mengembangkan putih telur, jangan pergunakan mixer terlalu lama ya guys, karena untuk roll tar ini kita nggak perlu yang sampai terlalu kaku. Kalau putih telurnya sampai terlalu kaku, biasanya cake-nya akan lebih keras. Nah, cara mencampurkannya harus dengan aduk balik seperti ini ya. Pastikan adonan kuningnya tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Kalau masih ada pengendapan di bagian bawah, biasanya nanti bantat kuenya. Oke, sekarang ini semua akan saya masukkan ke sini, ke adonan putih telurnya ya. Tapi jangan ditimpakan ke putih telurnya, takutnya bantat. Jadi kita taruh di bagian sampingnya dulu, terus kita aduk balik ya. Ini membuat roll cake ini sangat cepat, nggak butuh waktu lama. Nanti kita akan panggang dia di api 170 derajat, api atas bawah, selama kurang lebih 20-30 menit, sesuai dengan oven masing-masing ya. Kalau kita terlalu lama dalam menggunakan mixer untuk putih telurnya tadi ya, itu kita mencampurkannya ini juga akan sulit karena terlalu kaku putih telurnya. Jadi kalau sekitar 5 menit lebih sampai 6 menit lah, mencampurnya nggak terlalu sulit seperti ini. Nah, ini akan saya lanjutkan dengan spatula ya, untuk meyakinkan bagian bawahnya masih ada adonan kuning atau tidak. Kita harus menggunakan spatula seperti ini. Nah, kita angkat dari bawah, kita naikkan seperti ini ya. Oh iya, kali ini saya tidak menambahkan pewarna orange ya, atau kuning telur ya. Jadi nanti cake-nya nggak bisa yang kuning cantik gitu, karena ini kan judulnya tanpa aditif. Jadi saya nggak menambahkan vanila, juga tidak menambahkan pewarna ya. Warnanya nggak bisa yang cantik kuning gitu ya. Kalau yang cantik kuning orange itu ditambahkan biasanya pewarna warna orange atau warna kuning telur ya. Nah, ini sudah rata. Dari bawah saya ambil sudah tidak ada. Nah, sudah rata ya guys. Oke, sekarang saya akan cetak di loyang ya.
sudah nggak ada, ini dari bawah saya ambil. Nah, sudah rata semua warnanya. Oke guys, sekarang saya akan tuang adonannya di loyang ini ya. Saya menggunakan loyang ukuran 22 kali 24. Saya akan ratakan dulu semua sisinya. Nah, seperti ini ya. Saya tidak akan bentuk, saya tidak akan warnai dulu di sini. Jadi saya buat dari yang paling sederhana. Kita hentak-hentakan seperti ini dan pastikan oven kita sudah dipanaskan terlebih dahulu di api 170 derajat, api atas bawah, sekitar 10 menit. Jadi begitu adonannya masuk ke dalam oven, ovennya sudah langsung bekerja ya. Oke, sekarang saya akan masukkan dulu ke dalam oven ya. Ini adonannya sudah saya masukkan ke dalam oven guys. Nanti akan saya update lagi ya. Setelah 10 menit kita panggang dia di dalam oven, hasilnya seperti ini. Sudah mulai mengembang, sudah mulai kering permukaannya. Kita akan lanjutkan lagi 10 menit ke depan ya. Nanti akan saya update lagi. Ini setelah 20 menit kita panggang dia. Bagian atasnya sudah ada kelihatan sedikit light brown ya, agak kecoklatan. Kita akan tunggu sekitar, ini kan sudah 20 menit, jadi kita harus pantau terus jangan sampai gosong ya. 20-30 menit. Oke. Setelah 25 menit kita panggang dia, hasilnya seperti ini. Permukaannya sudah lebih coklat, cuman masih belum terlalu merata. Saya mau dia lebih gelap lagi ya guys, jadi saya akan tambahkan lagi waktunya. Oke guys, ini setelah 28 menit warnanya sudah gelap ya, jadi ini akan saya tambahkan 2 menit lagi ya, biar cukup 30 menit. Oke guys, setelah 30 menit sudah matang, saya akan matikan dulu ya. Saya keluarkan dulu cake-nya. Oke guys, ini setelah saya keluarkan hasilnya seperti ini. Permukaan atasnya warnanya sudah cantik. Setelah 3 menit, ini akan saya keluarkan cake-nya dari loyangnya ya. Begini hasilnya guys. Cantik sekali ya, bagian belakangnya juga bagus banget jadinya, smooth. Ini sekarang kita akan gulung dia waktu masih panas-panas begini ya. Oke guys, mumpung masih hangat begini, kita akan gulung dia. Saya pakai kertas minyak ya supaya nggak lengket. Kita akan gulung dulu seperti ini, agak ditekan, kemudian kita gulung lebih seperti ini. Kita gulung dia seperti ini, terus kita tahan, kita press sedikit, kita tahan begini, kita biarkan beberapa saat, nanti kemudian kita buka lagi dan kita isi dengan isian yang kita mau ya. Saya nanti akan isi dengan selai strawberry. Oke, setelah 3 menit kita bisa buka dan kita bisa mulai mengisinya.
kita bisa buka ya, kita paksa sedikit nggak apa-apa. Ini untuk selai stroberinya saya akan isikan ya, sesuai selera aja, mau yang tebal atau tipis. Saya nggak mau terlalu tebal ya, karena cake-nya sudah manis. Oh ya, ini tips untuk mengisi di bagian ujung sini. Menurut saya jangan terlalu diisi banyak, karena nanti terakhir menggulung di bagian ujung di sini, nanti bisa keluar isiannya jadi kelihatan jelek. Jadi kita cukup isi sampai di sini aja, dan tipis-tipis seperti ini. Sudah, saya akan gulung lagi ya guys. Sudah, akan kita biarkan beberapa saat. Kalian bisa masukkan ke dalam kulkas atau biarkan dia di sini. Sebentar lagi kita tunggu sampai dia saling mengikat, lengket, baru kita lepaskan. Oke, setelah 5 menit saya akan buka dan tunjukkan ya. Tara, kulitnya cantik ya, nggak sobek. Karena saya pakai kertas minyak tadi. Ini untuk pinggirnya saya akan potong dulu ya. Saya akan coba pinggirnya dulu ya. Enak sekali. Empuk. Rasanya manis. Ada paduan dari isiannya stroberi, ada rasa asamnya, perfecto. Jadi ini recommended ya guys. Silahkan mencobanya di rumah. Saya potong semua dulu ya guys, nanti saya sajikan dan saya perlihatkan. Begini hasilnya guys. Ini lembut banget ya. Meskipun tanpa SP, tanpa ovalet, tapi cake-nya hasilnya lembut banget, pas banget. Kulitnya juga cantik ya. Oke guys, beginilah hasil roll cake-nya yang kita buat hari ini. Ini isiannya saya pakai strawberry jam ya, selai strawberry. Meskipun tanpa SP, hasilnya sangat lembut sekali. Ini warnanya pucat karena saya memang sengaja tidak menambahkan pewarna di sini. Kalau mau kelihatan lebih kuning, lebih cantik, biasanya bisa ditambahkan dengan pewarna kuning telur atau pewarna orange ya. Jadi kelihatannya lebih menarik. Karena ini judulnya, karena ini sesuai dengan yang saya mau, tanpa aditif. Jadi saya buat seperti ini. Tanpa bahan aditif apapun yang saya campurkan di sini. Ini membuatnya sangat mudah ya guys, sangat cepat. Jadi recommended banget buat kalian untuk mencobanya di rumah. Kalau kalian suka dengan resep yang satu ini, suka dengan cara saya menyajikannya, tetap support saya ya guys dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mencoba resep yang satu ini di rumah. Tipsnya, dalam mengocok putih telur nggak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama hasilnya kurang bagus. Terlalu kaku putih telurnya, jadi mencampurnya sulit. Kita akan mengaduknya lebih lama dan itu akan mempengaruhi hasil akhir dari si roll cake ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.